Kembali lagi di Nggak Ada Podcast. Apa nih? Merasa kekurangan seseorang nih. Ada yang beda ya? Ada yang beda. Biasanya tuh yang begini tuh ada yang senyum, ada yang ketawa-tawa. Gak apa-apa. Itu kita kan tahu karena abis wisuda. Oh iya. Karena lu pasti juga kalau abis wisuda kan pengennya tuh yang Jalan-jalan, melepas kebebasan ya, kebebasan baru. Ya, gue ngerti lah ya. Soalnya abis itu pada sibuk masing-masing. sibuk. Abis selesai kuliah, ngapain nih? Udah. Kayak gue ngapain nih? Iya. Buat kumpul lagi tuh susah. Benar. Tapi gini loh, Noy. Gue pengen ngucapin lu selamat buat Teman kita ya. sahabat, teman apa sih ya? Sahabat coret. Gak ada tuh. Pokoknya Nggak ada. buat Bedul lah ya. Ya. Buat Bedul selamat Menempuh wisuda. hidup baru. Kok menempuh? Selamat ya Wisuda dengan gelar barunya, asik. Welcome to the real world ya. Ya. To the real world. Orang-orang sih begitu ya. Ya. Gue beda story nih. Kan di yang story itu cuman biar bikin senang. Dia agak gimana gitu. Oh iya. Oh, ini cuman bikin senang doang ini gitu. Oh iya. Iya, Kimin gitu. Lagi dia, gue juga nggak kepikiran loh, jujur aja, nggak kepikiran gue aja, nggak kepikiran dalam arti, gue lagi sibuk juga kan ya, bisa-bisanya gue mikirin foto story wisuda kan gitu ya, terus Bimo nih bilang ke gue ngechat Ki bikin story gitu, terus ya udah ya, males biar bikin senang, alay gue bilangnya gitu, makanya nggak ada foto Bedul kan kita mah, Beda. Kita ngucapin wisuda tanpa foto orangnya. itu yang bikin beda kan, orang-orang pakai foto wisuda kita dong nggak, Ya. Biar nggak sama gitu. biar nggak sama ya, udahlah ya. Ya, kita cuman mau mengucapkan itu. Iya, makanya hari ini Bedul nggak ada. Tapi menurut gue Bedul termasuk orang yang konsisten. Iya nggak? Target-targetnya dia maksudnya tepat waktu dalam Dalam bidang pendidikan, iya. Iya. nggak ada yang ngulang ya kan, terus ngulang. semua terus segala macam bagus Ya, dia. walaupun dia ada sesuatu nilai yang kurang tuh dikejar sama dia, nggak dibodoh amatin. Nggak dibodoh amatin. Beda. Saya enggak. Kalau ada, Kalau ngulang ya udah. masih ada tahun depan. Kalau ngulang ya udah. Enggak dong, gue juga enggak. Gue kebanyakan gapir kan. Oh, nilai oh ya udah. Oh ya udah, nggak bisa pusing-pusing. Masih ada waktu. Masih ada waktu dong, tahun depan dah, oke. Iya sih, iya ya. Bedul cukup konsisten di bidang pendidikan ya. Iya, benar. Jadi gue mau ngasih tahu, sekarang itu buat orang-orang yang mau bikin podcast kayak kita nih, itu gampang banget. Ada aplikasi yang namanya Anchor. Itu cara pakai Anchor itu ribet gak sih, Nay? Nggak ribet banget mau. Kita cuma tinggal daftar akun. Nah di situ tuh habis lu daftar akun, lu bisa langsung bikin podcast lu sendiri sih. Noy, aplikasi Anchor itu bisa lewat HP nggak sih? Bisa banget tuh. Nah hebatnya si Anchor ini, dia bisa dipakai di mana aja. Lu mau dari laptop apa dari HP juga bisa. Dia tinggal download di App Store ataupun di Play Store juga sih. Jadi buat teman-teman yang mau buat podcast, mulai dari sekarang. Tapi kan ngomongin tahun depan ya kan. Ya lu mesti kan ngerasa kan tahun depan kan udah dikit lagi kan. Dikit lagi, Sebulan sebulan lagi. Iya nggak? Nggak nyangka kan corona tiba-tiba tahun depan gitu. Bener nggak gua? Udah. Dari kita mulai ini aja kapan? Februari. Januari dong. Januari. Januari tanggal 8 gue ingat Udah banget. hampir setahun ya. Udah dikit lagi endip ya. Wih, gila, gak ada podcast anniversary yang ke setahun. Walaupun banyak goncangan, awal diomongin, dicaci maki, sampai ngambek-ngambek. Diem-dieman. Tapi itu tuh memang banyak yang kita laluin di tahun ini. Ya nggak? Mungkin agak berat juga ya. Berat, wah, gila. Mulai dari naiknya corona, ya kan? Terus turun, terus naik lagi corona. Tapi kita merasakan itu. sampai Covid. Covid Iya nggak? Covid bareng, isolasi bareng, anjing. Itu yang nggak bisa didapat kali ya. Nggak bisa. Dan ini juga yang ngebuat gua tugas kuliah gua pengen buat ini. Oh iya. Bangsat juga. Ngemanfaatin. Iya, manfaatin nih anjing. Cuma ada tugas gua Jadi jadi kita dapat sesuatu ya, Mo. Iya. dapat filmnya. Kan ini emang tugas gua mau filmin. Oh, Jadi ntar nggak di podcast ada filmnya buat lucu-lucuan aja kali ya. Iya. Jadi adalah
video kita yang bergerak kan biasanya video cuma mukanya diem doang. Iya, ini beneran film Ya. gitu, ini beneran Bener. film. Nanti gua buat tugas UAS gua. Keren kan tuh? Boleh. Keren ya? Keren kan? Yes, Iya. boleh bantuin. Oh, berarti lu solo dong lu. Enggak kan gua kan ini kan masih online. Nah, tugas kuliahnya gua itu Lewat Zoom. temanya Lu lewat Zoom. temanya kan gue dikasih tema isoma, terus gue kan iya, bingung isoma apa, ya udahlah gue ya udah isom, akhirnya gue buat film tentang temanya isoma. Ya udah, ketika gue isoma gue buat podcast, ya kan emang bener kayak gitu kan. Bener kan, relate, maksudnya relate ya. banget. Kenapa nggak gue ituin sekalian kan buat Benar. lucu-lucuan podcast kita juga aja gitu. Tapi ini isomanya bukan isoma makan siang ya, isolasi mandiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar, boom gitu. Orang juga tahu itu kalau Tapi ngomongin tahun depan, Oke. ya kan pasti kan kita harus tahun depan ada perkembangan dari diri sendiri. Gak mungkin kita mau sama terus nih tahun ini sama tahun depan. Pasti ada peningkatan. Nah, ada yang ditingkatkan. Kalau turun nggak mungkin. Ngomongin dong, nggak mungkin. Standar biasa. Standar biasa. Ya kan? Harus ada yang naik nih. Naik. Walaupun nggak mungkin, seenggaknya ada keinginan buat naik. Iya. Walaupun kita nggak tahu kecapai apa enggak ya. Seenggaknya ada keinginan dulu nih. Benar. Tapi capek. Kira-kira gitu. Dari lu dan dari kita nih, ada nggak sih lu target yang mau lu kembangin dari diri lu sendiri gitu, buat tahun depan lah? Targetnya kayak ngerasa kayak, wah tahun depan nih gue kayaknya harus begini nih, mulai gini, lu gini. Oke. Dari siapa dulu, dari gue ya? Ya boleh deh, kayak lu semangat banget soalnya ya. Ini ya. Kalau udah nemu kayaknya ya. Aduh, kita belum. Lagi gue mikir. Gue ada 2 bidang nih. Apa? Misal bidang pekerjaan gue. Sama bidang wanita. Enggak dong. Kirain itu masuk juga ya kayak. Bintang wanita ketiga tuh. Terus? Pekerjaan gue harus punya gelar sertifikat lah. Ya lu tahu lah, itu benefitnya sangat berarti buat gue. Gue juga tahu lagi. Duit nambah ya. Sangat amat berarti. Terus gue bisa public speaking gue lebih bagus yang pasti. Sebenarnya kalau buat public speaking gue tahu sih mau kenapa. Lu terlalu banyak mikir ya. Iya. Kalau buat ngobrol. Nggak, makanya kemarin yang gue juga sempat bahas di episode sebelumnya sama dia nih, gue buat podcast tuh seneng gitu karena gue belajar public speaking juga. Sebenarnya yang gue lihat sih Boy. Lu di saat lu pengen ngobrolin sesuatu, lu mikir lu. Ya Benar. Lu mikir. Gak lepas gue. Iya, nggak Lu lepas nggak aja. apa jadi menurut kalau gue kan sama Eki kayak ngomong ya udah pol Iya. gitu kan lepas aja nih. Iya, Iya. improve nih. Ya entah masalahnya gue salah ngomong atau gimana kan. Iya. Kita bisa perbaiki nanti lagi lah gitu kan. Iya. Pelan-pelan. Kalau nggak pakai kata yang nggak subjektif, Kalau nggak pakai kata-kata subjektif kayak mungkin, kan nggak bisa dipastiin, nggak objektif. Pakai kata-kata yang subjektif gitu. Atau gue kayak Eki ngulur waktu dengan cara apa? Obrolin yang orang itu nggak ngerti. Nah ya, itu manipulasi. Puter. Sebenarnya enggak, gue pakai banyak kata, terlalu banyak kosakata kali ya. Untuk beberapa orang yang nggak emang tahu juga, harus paham juga sebenarnya. Sebenarnya bisa simple, cuman kosakata dibanyakin tuh. Biar apa ntar pas poin utamanya masih dikit buat Dikit. ya nggak? Padahal tujuannya iya ini, tapi kita Panjang. jangan, kita mau muter dulu nih lewat Panjang. Citayam. Nggak tahu kan? Kok jadi gue lagi udah lah. Tapi itu menurut gue itu saran dari gue Ya. tentang public speaking lu. Kalau buat saran kayaknya sih yang kata pertama tuh sertifikat itu sebenarnya sih ya mungkin kayaknya sih lu kemungkinan ada sih. Ada. Di awal tahun mungkin bisa dapat ya. Amin. Gue dukung kalau itu. Ya bagi duitnya kan kita juga dapat nanti. Masalahnya itu juga dong. Masalahnya gue juga dapat. Duitnya kita dapat. Iya, tapi kalau yang public speaking itu terus banyak baca sih, Noy. Gue juga kayak gini kan bisa ngomong kayak gue dulu SMP mana ngomong kayak gini anjing. Iya. Gue mulai berubah tuh gara-gara gue mulai suka baca ya. Nah, Eki suka baca. Gue suka baca udah mulai tuh kayak oh banyak ya Banyak. yang kayak kata-kata yang enggak biasa gue pakai Ternyata gue pakai nih. Ya. Mungkin karena terlalu banyak kata yang gue baca dari buku, dari mana makin banyak input ke otak gue masuk kayak Nah, gitu tuh. Kalau Kayak gue gitu, kebalikannya mau kalau Eki kan Eki ngebaca. membaca, iya. baca buku, novel. Kalau gua dulu karena gue suka mulai ngobrol sama bapak-bapak.
Oh. Nah, bapak-bapaknya ini menurut gua termasuk pinter ya. Obrolannya Iya. tuh banyak yang bisa Banyak. dibahas, entah itu politik, hukum, Semua atau hal lah. semua lah, Iya, ya kan? iya, iya. Jadi tuh gua nggak suka ngobrol sama dia karena kayak awalnya gua ngomongin musik nih, dia kosakatanya kan juga banyak kan. Ya. Lama-lama gua kayak, oh ternyata cara ngobrol tuh begini nih yang baik ya kan. Terus gua ngeliatin bos gua kayak, oh cara ngobrol yang baik nih ternyata kayak gini. Iya. nih. Iya, iya. Nah, gue juga suka storytelling, no. Gue suka cerita, makanya juga kayak gini juga tuh. Gue nggak buat itu. Terus gue suka baca, gue suka cerita, jadi kayak gini, Iya. nyambung. Terus Iya. ketemu sama orang, gue kan sokap banget, lu tau lah. Ya. Gua ya. orangnya, lu tau lah, lu tau Nah. sendiri. Nah, gue bisa gitu loh. Makanya kadang public speaking gue bisa baik ya karena gue suka ngobrol aja gitu. Emang yang harusnya bukan baca doang, Moy. Banyak Kita banyak hal. ngobrol. Ya, ngobrol. Termasuk podcast ini juga sebenarnya salah satu latihan juga kan, latihan public speaking juga iya, kan. dan ngobrolnya pun menurut gua jangan sama orang yang itu lagi ya. Iya. Ya nggak, bener nggak gua? Ya, new people lah. Mungkin lo ke diskotik ya, kan banyak orang tuh ya. Ya, enggak Diskotik. juga Oh, sih. enggak gitu ya. Enggak gitu sih. Oh, iya. Gue puyeng duluan ya. Iya, atau enggak ke Tinder kan? Oh, udah ya. Belum. Udah ya. Belum. Belum. Gue nggak bilang enggak ya, tapi belum. mencari topik obrolan aja ya nggak? Ya sebenarnya tujuannya bagus. Nah, kalau gue pribadi di tahun ini mungkin banyak banget evaluasi kali ya. Banyak kayak kuliah gue juga gitu. Banyak kemarin banyak gue pindah-pindah, lu tahu kan pindah-pindah kuliah. Mungkin sekarang jadi lebih fokus kuliah nih. Terus ada hal yang kayak gini, simpelnya gini. Nggak ada hal yang nggak perlu gue idealisin dulu sekarang gitu. Oke. Gue simpan idealis gue, kayaknya nggak sekarang deh idealis gue dipakai. Mungkin next di tahun depannya gue pakai. Ketika Gitu. lu udah siap, baru lu pakai. Baru nyadar. Enggak baru nyadar anjing. Enggak, bukan soal anjing lu ada berdua. Baru kemarin ya. Enggak. Untuk soal prinsip, untuk soal batunya gue tetap, cuman ada hal yang kayak ini kayaknya nggak perlu deh. Contoh kecilnya kayak gini. Gue pakai contoh. Kayak misalnya gue tuh nggak mau berhemat karena buat gue menghemat itu nggak perlu gitu. Nggak perlu karena ngapain gue mempersempit kebutuhan gue? Kenapa nggak gue memperbanyak input yang masuk ke gue? Income. Iya, income gue perbanyak, bukan mempersempit keluar gitu loh. Iya. Nah, gue nggak suka gitu. Akhirnya, kayaknya sekarang nggak perlu deh. Sekarang harus mempersempit dulu nih. Karena apa? Malas kerja. Iya, karena itu Males kerja. Nah, itu salah satunya gitu. Makanya, oh berarti sekarang gue mesti berhemat dulu gitu. Berhemat, maksudnya berhemat dulu, output yang keluar gue persempit karena input gue kan masih dikit. Jadi kayak idealis yang kemarin kayaknya ntar dulu deh. Nextnya aja deh gitu. Kayak hal-hal kayak gitunya gue kurangin di tahun. Nextnya gue banyak belajar sih tahun ini. Termasuk kalau tahun depan kan kita juga pengen buat hal baru di sini kan. Sesuatu hal yang nggak biasa baru kita alami lah. Apa tuh? Termasuk kayak nabung, plan gitulah, banyak hal gitu. Nabung ya, bener ya. Buat itu ada charity juga ya. Charity juga. Iya, aduh. Makanya ada hal lah. Cuman kalau di tahun ini selama ini ya banyak belajar tentang idealis gue tuh, idealis bangsatnya kan gitu. Banyak lah. Tapi emang gue nggak tahu. Gue tahun ini tuh gue mulai ngerasa gue pengen berkembang. Tahun ini ya. Iya ya, udah mulai kayak udah ya gitu. Oh, gue udah tidak semuda yang saya pikir. Iya, kita tuh udah punya umur loh gitu loh. Nggak, maksudnya gue ngerasa kayak, wah anjing, lama-lama beban gue banyak nih, ya kan? Iya. Entah dari keluarga, ya kan, dari kerjaan. Pokoknya nggak tahu kenapa tuntutan lu semakin banyak. Nah, itu deh yang gue rasain. Apa karena ada itu gue nggak mau. Apa karena itu juga makanya gue jadi kayak gini? Apa karena lu juga? Cuman gue rasa karena itu juga kali ya, Nay. Enggak sih, gue sih ngerasain gitu kayak, gue udah mulai, gue udah kayak udah nggak muda lagi coy gitu kan. Asli. Iya, bener. Gue tahu lu dikit lagi kan ulang tahun juga. Iya. Enggak, gue ngerasa, gue udah nggak muda lagi nih coy. Terus kayak ngerasa, wah masa gue mau gini-gini mulu kayak harus ada yang gue tingkatin nih dari sini. Nggak bisa nih gue kalau gini-gini mulu kayak gue stuck nih di sini nih. Iya, benar. Iya. Coba iya makanya insya Allah ya tahun depan nge-refresh baru yang benar-benar di planning ya. Iya. Benar-benar kuat banget. Ya kita mau kayak Mark Zuckerberg ya. Iya. Itu salah satu nama kita tuh.
Makanya nanti Meta. pokoknya nggak tahu loh. Gue juga berasa. Gue makanya tadi bilang kenapa gue mau matiin idealis gue. Karena beberapa minggu terakhir ini ya Iya. banyak belajar tuh, Noy. Banyak belajar banget asli tentang tuntutan. Ternyata ini bisnis kayak gini. Anjing, ternyata rumit ya gitu. Iya. Itu yang menjadi acuan Wah, gila banget. hal banget yang bikin berapa derajat berubah banget yang sih. masalah bisnis itu juga mendorong gue sih. Mendorong sih. Walaupun kita nggak bisa bilang bisnisnya apa sih. Iya. Ya, mungkin nanti ya nanti. Itu mendorong banget gue kayak wah anjing kalau misalnya gue begini mulu, gue kayak misalnya mau mulai kayak gini gue cleanness sih Clean ya. sama orang sini. Iya itu yang nggak buat kita, jadi nggak buat Ya. gue sendiri pun ngerasa berubah. Maksudnya bukan berubah. Mindset kita tuh jadi berubah. Iya. Kayak emang ini kayak pilihan yang baik. Pilihannya baik. Pilihan yang baik. Makanya gue nge-plan sama Bimo kemarin ada plan lagi. Kayaknya harus deh Me. Mau kapan gitu loh. Mau sampai kapan gitu. Ya nggak apa-apa lah. Sampah sekalian. Cuman ayo kita yang ngebuat. Maksudnya di lingkungan kita yang nge-support juga. Jadi Iya. supportnya aja. Soalnya nggak tahu ya. Awalnya sih yang masalah bisnis ini sih. Gue ragu banget sih. Jujur gue ragu banget sih. Parah. Kayak Tar aja lah. ya apa nggak Ya. maksud gue kayak oh gue nggak bisa sih. Gue nggak bisa nih kayak gini anjing. Kita tuh malah lebih memikirkan keraguan kita ini bukan kesuksesannya. Nah, gue lebih mikirin kesulitan saat ini Iya. bener dibanding hasilnya sih. Asli. Bukan bohong. Gue Gue awalnya juga. gitu kan. Ah. Ya kan, wah anjing kayak kecetnya rumit banget nih. Mikirin A lah, mikirin B. Kayak gue nggak mikirin hasil terus ada satu kata dari orang itu kan kayak Iya. sebenarnya bukan nggak bisa. Itu yang gue ingat sampai sekarang nih. Kenapa ya? Iya, gue juga sih Noy. Sebenarnya bukan nggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Bukannya lu nggak punya. Tuh. Cuma lu nya aja nggak mau inilah kayak. Kalau misalnya lu ngerasa lu nggak bisa, ya lu harus kurangin lah. Ya kan, lu nggak bisa budget. Ya lu kurangin lah pengeluaran lu. Bukannya ya kan gitu kan. Nah di situ kayak gue, wah iya anjing. Iya juga nih. Itu Noy, makanya gue bilang Kayak gue harus grow up lagi nih anjing. ya makanya gue bilang kayaknya idealis gue tutup dulu deh. Ya, Iya kenapa itu orang- makanya kayaknya idealis gue nggak sekarang nih gitu. Buat ini thank you banget. Thank you. Kayak gitu banget, makanya kayak yang makanya gue tadi bilang alas anjing kayaknya idealis gue nanti deh gitu. Yang ini kayaknya disingkirin dulu. Sekarang gue bener-bener mempersempit keluarnya dulu nih. Nah, outputnya gue sempitin nggak apa-apa deh gitu. kalau gue sih sebenarnya di bulan besok sih gue sebenarnya targetnya buat bulan besok sampai tahun ke depannya. Oke. Gue adalah tipikal ini yang paling menurut gue nyusahin sih. Gue adalah tipikal orang yang bangun siang. Gue juga Noy. Gue nggak bisa nih. Morning people. Bukan morning people. Lu tau gue mau kalau kerja gimana ya mau? Ya. Datang siang. Nah itu gue ngerasa ini harus dihilangin nih. Karena gue kan suka baca-baca sekarang kan. Baca-baca buku. Ternyata bangun pagi itu banyak manfaatnya. Buat Sekarang jam berapa ya? Masih banget iya juga ya anjing. Sekarang jam 12 loh. Nah, bangun pagi ternyata banyak manfaatnya. Banyak banget. Ya entah itu buat sholat ataupun yang lain-lain lah kan, Banyak lah. olahraga ya kan. Ataupun nyegerin tubuh segala macem. Makanya sekarang gue lagi mencoba buat bangun pagi. Tapi dia tadi itu bangun pagi loh. Tumben Bukan ya? Dimas, cuman dia bangun pagi. Gue tidur lagi. Sengaja bangun pagi. Oke, terus. Gue pengen bangun pagi itu. Gue pengen buang-buang waktu-waktu gue sebenarnya buat yang gak penting. Buat males-malesan lah. Iya. Kadang gue nggak, menurut gue sendiri ya, gue nggak memaksimalkan waktu gue dengan baik. Oke, time management lu kurang baik lah. Oke lah, ada waktu buat main. Cuman kadang-kadang waktu main-mainnya ya itu terlalu banyak gitu maksudnya si anjing. Sangat banyak. Asli Noy. Gak lu doang, gue juga banyak makanya gue bilang kayaknya plan ini kayaknya banyak evaluasinya. Bener-bener evaluasi itu wah anjing gue ngerasa kok gue begitu banget ya gitu ya. Kok gue Itu yang banyak hebat evaluasi nih. tuh gue. Kayak yang harusnya gue bisa kerjain pagi nih cuman sekitar 3 jam 4 jam atau enggak sore bisa selesai. Oke. Tapi gue malah mulainya tuh sore. Atau enggak gue mulainya kerjanya tuh malam. Oke. Ya kan? Jadinya kan itu bikin kayak gue tidur malam. Terus dari tidur malam tuh gue mulai nggak bisa bangun pagi. Ya kan? Dari situ sebenarnya Hal-hal itu sih yang sebenarnya Iya. harus lu ubah. mungkin gue memang harus mulai nge-manage Time management. waktu gue lagi sih. Waktu gue. Iya berarti tahun ini tuh sebenarnya Noy banyak banget evaluasinya. Iya. Waktu dan pengeluaran. Itu dia.
Pengeluaran gue adalah Oke. gue tuh nggak beda jauh sama Eki. Gue adalah tipikal orang yang nggak mau motong-motong budget keluar lah. Iya, gue tuh gak peduli. Gue tuh mau pikir gini mas sebelumnya, kayak apa sih ditahan-tahan tuh nggak sih? Kalau emang duit butuh keluar ya udah keluarin aja. Iya. Nanti namanya rezeki mah nanti masuk sendiri. Nah itu dong, kayak kebutuhan pokok ya udah, ini kan kebutuhan pokok. Nah gitu. dulu nyokap gue bilang kan, kalau lu pengen sesuatu keluarin aja nggak usah ditahan. Oke. Tapi gue baru ngerti maksud nyokap gue tuh kayak contoh ngebantu orang, tau nggak sih gue ngebantu orang atau enggak buat keluarga lu. Jangan pelit gitu maksudnya, bukan dalam artian ngeluarin tuh poya-poya. Iya kayak hal kayak Kita contoh masuk. ya, kayak gini aja deh, kayak kopi deh. Kopi itu gue dijadiin kan kebutuhan buat gue gitu. Anjing gitu. Banyak sebenarnya ngasih tahu lu kurangin apa gitu, kurangin gitu. Ah ngapain? Gue idealis ya lah gitu. Ya ini kan kopi kebutuhan gue, ngapain gue kurangin gitu. Harusnya gue memperbanyak income gue aja, bukan mempersempit ini gitu. Masih kopi dia sehari 20.000 ya? 25 lah. Oh, 25 satu anjing. Rokok Makanya. sebungkus 25. gocap. Gocap. Belum makan. Udah gocap. Ya. Iya iya. Jajan sehari gocap ya. Sehari gocap. Aduh. Ya kayak gitu hal kayak anjing kata gue. Kayaknya sekarang idealisnya nggak gitu deh. Kayaknya yaudah deh nggak apa-apa sekarang dipersempit. Berarti ini lagi mencoba untuk memperbanyak input supaya Supaya. bisa kembali beridealis lagi gitu. Kan itu lebih keren kan. Makanya wah, Jadi idealis itu nggak sampah, idealis itu nggak sampah, tapi Iya. bentuk. idealis gua nggak sama tapi gua singkirkan dulu berarti yang ini sekarang karena tahun ini banyak banget evaluasi sih. Jujur ya banyak banget evaluasi. Jadi sebenarnya yang lebih evaluasi itu di akhir tahun ini. Akhir tahun. Akhir iya. Gebrakan banget ya. Gebrakan banget, pas banget. Insya Allah 1 tahun yang nggak ada podcast punya gebrakan baru lagi. Gila nggak tuh? Ya. Ya mudah-mudahan ya, Det. Nah, mudah-mudahan. Gue nggak tahu sih ini bakal berhasil apa enggak tentang perubahan gue. Rencana ingin gue berubah. Ya. Oke. Lu bahkan nih sekarang nih di kamar gue sendiri gue pengen coba bikin tulisan. Target gue bulan depan, target gue tahun depan. Itu gue pengen bikin kayak gitu. Gue udah nyiapin kertasnya. Gue udah ya kan tinggal gue tulis, ntar gue Tulis. tempel di Ding-ding. Data. tembok. Pelapor, lah. pelapor. Waduh, pelapor Nah. bangun melek asli tulisan ya. Iya, pas kan tuh. Jadi gue selalu inget ini. Cuman masalah aplikasinya kan kayak eksekusinya kan Eksekusinya kan kadang Aksinya susah. Susah. Susah Emang. banget, Emang asli. ya namanya perubahan lebih baik tuh susah ya. susah. Kalau perubahan lebih butuh buruk, itu wah, nggak usah ditanya langsung. Langsung. Iya sih, Det, asli. Kayak gue nih mencoba untuk kayak gini anjing itu gua. Tapi ada hal yang kayak anjing yang tadi gue cerita Iya. deh ya anjing. Feedbacknya tuh jadi Feedbacknya sebenarnya enak, cuman lu harus tahan aja Iya. gitu loh. Kalau kata Susah. kalau kata temen gue tuh, kata temen gue ngomong maksudnya tuh Gampang. Cuman ya udah lah ya, mungkin Iya. ya kalau udah nggak lah, kurangin ya. kurangin lah ya. Nggak bilang hilang sih sebenarnya. nggak bilang-bilang, Kurangin cuman sih. dikurangin, coba sadar kalian. Akhirnya tapi ya nggak apa-apa karena ini juga kan kita juga belajar dan bersyukurnya karena podcast juga sih sebenarnya. Iya. Karena ada podcast juga banyak hal yang kita pelajari nih dari awal tahun sampai detik ini kan Nah. juga kita belajar banyak. Satu sih yang paling gue pengen bilang, gue nggak pengen nasihatin nih kasarnya ya. Oke. Gue nggak ada lah kita pengalaman beda. gue ya. Kira cuma cerita doang ya. Iya. Iya, buat yang mendengar mungkin kan. Bukan jauhin sih, lebih deketin lingkungan yang baik. Menurut gue. Oke. Asli. Gak mau ternyata ya Itu works banget menurut gue ya. Hmm. Kayak gue bukannya bilang itu lingkungan buruk. Ya kan, cuman kan ada yang lebih baik nih. Kenapa? Ya nggak, kegiatannya tuh positif. Nggak ada kegiatan-kegiatan yang nggak jelas gitu. Iya. Masih nongkrong-nongkrong nggak jelas. ya boleh lah sekali 2 kali ya. Sekali 2 kali boleh, cuman Oh. kalau keseringan menurut gua nggak bagus. Karena gua dulu nongkrong nggak jelas tuh tiap hari. Pulang kerja tuh nongkrong nih jam 9. Padahal udah tahu jam 9, coy. Tapi tetap aja. Nongkrong sampai jam Nongkrong. 12. Hasilnya nggak ada, buang-buang duit. Iya kan, terus pas gua udah mulai bertemu sama orang-orang yang lebih baik ya. Contoh bikin podcast ya kan. Produktif lah. Produktif atau enggak kan kerja ngomongin segala sesuatu kan. Nah, di situ tuh pertama mindset mulai kebentuk. Ya kan? Iya. Pasti. Mindset mulai kebentuk, terus pemikiran lo jadi positif karena lingkungan lo positif. Parah deh. Bener, Ngubah banyak sih sebenarnya. Ya kayak gue di lingkungan teman-teman kerja gue positif kan. Positif. Ya dia kerja
yang tadinya gue leha-leha kayak wah gue kayaknya harus ikutan kerja juga. Mau harus ngejar. Nah itu tuh menurut gue harus dimulai sih, karena kalau misalnya kita tetap berada di zona nyaman ya, ini kita baru ngerasain bulan-bulan ini malah ya. Kalau kita berada di zona nyaman, mungkin kita nggak bakal ada rencana buat jadi lebih baik. Ya, sebenarnya itu juga Noy, harus berani juga sih Noy. Untuk keluar dari zona nyaman kan susah banget. Itu susah banget. Tantangannya susah, situ itu sih. tantangan banget kan. Untuk keluar dari zona yang udah buat lu nyaman itu susah banget. Apalagi lu udah benar-benar udah nyaman banget, ya udah susah. Dan termasuk kita aja untuk berani hal kayak gini tuh Udah wow banget. Walaupun sebenarnya ya biasa aja, cuman anjing effort juga ya. Cuman bagi diri kita ini kita masakan tuh wow. Wow. Pertama yang paling gua nggak suka ya menurut gua dari lingkungan yang kurang baik adalah di saat kita mau jadi lebih baik nih, mereka bukannya support, kadang malah lalu kata-kata itu Ya cuman ya udah pano katanya. Udah pano lu mah enggak usah gaya-gayan gitu dah gitu. Paham enggak sih? Lu pasti ada kan satu lingkungan yang kayak gitu tuh. ada Ya kan? Kayak gimana ya? iya, memang dia baik sih. Baik, cuman kayaknya untuk kita menjadi lebih baik harus kita kurangi. Iya, bukan enggak ya, Bukan nggak mau ya. Stop ya, bukan stop, tapi coba lu kurangin. Misalnya kayak seminggu biasa tiap hari, mungkin seminggu sekali. Jangan pergi juga karena lu pergi. Udah nggak di sini buruk. Ya jangan gitu. Jangan memutuskan silaturahmi juga. Lu tetap menjaga dengan ya lu kurangin. Cari hal positifnya gitu. Lebih banyakin hal positif. Iya, dan di episode ini sebenarnya kesimpulannya apa sih? Nggak ada sih. Nggak ada sih. Tapi emang kita emang cuma nggak ada, cuma mencerita aja. Iya, banyak evaluasi, banyak pembelajaran yang soalnya kita dapat. kayak itu yang paling gue ngerasain kayak lingkungan nih. Kayak waktu itu, udah gue mau balik, besok gue masuk pagi. Ya udah sih nanggung nih sebat lagi. Ujung-ujungnya nggak sebat, katanya begadang. Sampai jam 2 jam 3 Itu udah males tuh jam itu balik. Iya kan? Nginep, ya kan? Ujung-ujungnya besok kerja jadi nggak karuan. Ya kan? Kita juga kan begadang di sini. Ya kan? Benar, tapi kan besok libur. Iya. Jogging besok. Iya. Hidup sehat, mulai aja dulu. Iya, mulai ya. Terus kayak ngerasa apa? Pengen gue kayaknya pengen nabung deh. Dulu Pak. Ya elah, kayak nabung lu mah udah keluarin aja duitnya gitu kan. Nih, beli ginian. Beli ini. Ayo gitu gas kan. Asli doi, gue juga berasa di sekarang. Memang perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Anjing aja. Bangsat. Ya, mungkin itu poinnya ya. Ya, kalau lu nggak mau berubah, siapa lagi yang mau ngubah kan? Kalau bukan diri lu sendiri gitu. Tapi kalau lu nyaman dan lu nggak merasa lu nggak butuh berubah ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, hak lu. Nggak ngerugiin orang ya. Ya, gitu. cuman itu sih yang benar-benar kita ngubah, nggak ada podcast juga, ngubah teman-teman yang mungkin nextnya tahun depan. Itu yang kita rasakan kan. Ya, untuk saat ini mungkin kalau kita yang rasain mungkin baru awal-awal. Ya, awal tahun mungkin ada perubahan nih. Ya, kita pengen share lagi ya. Cuma ntar perubahannya kita kasih tahu. Ini loh yang kita pengen, ini loh ternyata ada output dari kita. Ya, ini loh yang kita dapat. Dan gue pengen tunjukin nanti gitu. Biar lu pada yang dengerin nih paham. Iya, itu. Podcast ini tidak cuma ngobrol dan ngebacot, tapi ada perubahan. Nah, itu. Ya, mungkin next episode kali ya. Ya, thank you, bye-bye.